Saudara-saudara, ya, mari kita dalami. Kalau tadi itu kan, ya, jadi bahan saya ini, ya, saya berikan bahan pendalaman. Jadi mungkin kalian agak heran, kok mengapa materi yang diberikan oleh saya itu, ya, harus didalami lagi. Ada sesuatu yang harus didalami. Ini kok banyak yang nutup video ya? Gimana ketua kelas? Ketua kelas? Banyak yang nutup video nih, ngapa nih? Apakah sinyal terganggu? Alasannya yang terganggu karena hujan katanya Pak. Ada juga yang padam lampunya. Padam lampunya, nutup videonya. Ya Pak, nanti saya tanya lagi mereka di grup Pak. Ini kok, ini hampir semua nutup video ini. Apakah gangguannya saya yang tak bisa melihat muka kalian atau gimana nih? Gangguan di Bapak sepertinya Pak. Soalnya kalau saya kelihatan muka mereka Pak. Oh, begitu. Kalau muka saya kelihatan enggak? Kalau muka Bapak kelihatan. Kalau saya kelihatan semua Pak. Baik. Berarti kamu yang pantau ya di sana ya. Baik ya. Pak, baik. Ya, mari kita dalami fungsi dan peran lembaga sosial dalam masyarakat. Tadi sudah kita memasuki ini. Sekarang pendalamannya. Lembaga sosial memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi itu fungsinya. Pertama menjaga keteraturan, kedua stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah perannya ya. Berikut adalah fungsi dan peran utama lembaga sosial dalam masyarakat. Tadi sudah dijelaskan juga, tetapi kita jelaskan untuk supaya lebih memahami. Yang pertama, fungsi sosialisasi. Pengertiannya jelas tadi, sosialisasi adalah proses di mana individu mempelajari nilai, norma, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Nah, sering kita mengatakan sosialisasi. Inilah pengertiannya menurut ilmu sosial dasar. Sosialisasi adalah proses di mana individu mempelajari nilai, norma, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Jelas ya? Lembaga sosial berperan dalam mengajarkan dan memperkenalkan individu pada aturan dan peran sosial. Contohnya apa? Ya, keluarga dan sekolah. Perannya apa? Keluarga mengajarkan nilai-nilai dasar dan norma, sementara sekolah memberikan pendidikan formal dan memperkenalkan siswa pada keragaman sosial. Kemudian, dua, fungsi pengaturan perilaku. Jadi fungsi lembaga sosial itu fungsi pengaturan perilaku. Pengertiannya apa? Lembaga sosial menetapkan aturan dan norma yang mengatur bagaimana individu harus bertindak dalam berbagai situasi sosial. Ini membantu menjaga keteraturan dan mencegah perilaku yang merugikan. Contoh lembaga sistem hukum dan agama ya. Perannya, sistem hukum mengatur perilaku melalui undang-undang dan hukuman. Sedangkan lembaga agama memberikan panduan moral dan etika. Jelas ya? Jadi agama ini memberikan panduan moral dan etika. Ya. Ketiga, fungsi penyediaan kebutuhan sosial. Pengertiannya apa? Lembaga sosial menyediakan layanan dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Contoh lembaga, rumah sakit, lembaga pendidikan, lembaga kesejahteraan sosial. Perannya apa? Rumah sakit memberikan perawatan medis, lembaga pendidikan menyediakan pengetahuan dan keterampilan, dan lembaga kesejahteraan sosial memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Lembaga kesejahteraan sosial bisa disebut dinas sosial, kemudian lembaga-lembaga yang sifatnya seperti panti, ya, panti asuhan, kemudian panti jompo, ya kan, bahkan tempat-tempat rehabilitasi, ya. Kemudian keempat, fungsi penegakan keadilan. Nah, pengertiannya lembaga sosial berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, memastikan bahwa hak dan kewajiban individu dilaksanakan dengan adil. Contoh lembaga apa? Sistem peradilan kepolisian. Perannya apa? Sistem peradilan menyelesaikan sengketa dan memutuskan kasus.
sementara kepolisian menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Berikutnya fungsi integrasi sosial. Pengertiannya apa? Lembaga sosial membantu dalam menciptakan kohesi sosial. Ngerti kohesi itu? Ya. Kalau kalian belajar IPA itu kohesi sosial itu adalah meradiasi. Misalnya ya, kalau dingin itu kita rasakan dingin, kalau panas kita rasakan panas, itu ada kohesi di situ. Ya. Kohesi sosial yang mempromosikan rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat itu hanya bisa diradiasi atau di bahasa kerennya itu misalnya dirasakan, ya. Artinya dipengaruhi. Jadi rasa persatuan dan kesatuan itu tidak bisa tidak dibina. Ya. Mempromosikan rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat, ya. Berikutnya contoh lembaga organisasi komunitas, acara sosial. Peran organisasi komunitas memfasilitasi interaksi sosial dan kerjasama, sedangkan acara sosial seperti festival dan upacara memperkuat ikatan sosial. Makanya acara 17 Agustus kok harus ya dimeriahkan? Ya harus, karena hari kemerdekaan. Misalnya 1 Januari tahun baru, mereka banyak orang berkumpul ya karena menyambut tahun baru. Misalnya gawai, itu kan festival, itu kan gawai, naik dango, barape sawah, atau misalnya ya festival-festival kebudayaan, pameran. Mengapa sih orang harus membuat itu? Karena itu untuk memperkuat ikatan sosial ya di daerah-daerah. Tetapi ingat, ikatan sosial yang positif. Yang keenam, fungsi perubahan sosial. Pengertiannya, lembaga sosial dapat menjadi agen perubahan sosial dengan memperkenalkan atau mendukung reformasi yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Reformasi itu kan reform, kembali ke formasi awal, artinya kembali ke kesatuan atau formasi yang sudah diciptakan baik. Contoh lembaga pendidikan dan lembaga advokasi. Perannya apa? Lembaga pendidikan mendorong inovasi dan perubahan dalam cara berpikir, sedangkan lembaga advokasi memperjuangkan hak-hak sosial dan reformasi. Nah, sadarkah kalian melakukan inovasi setelah kalian kuliah ini? Inovasi apa yang kalian lakukan? Ya, ada berbagai macam inovasi. Untuk mata kuliah ilmu sosial dasar, kalian harus mengetahui media sosial. Ya, ini inovasi Google Meet ini ya. Jadi terima kasih kepada ketua kelas dan perangkatnya. Ya, kemudian kalian harus menggunakan yang namanya YouTube. Itu inovasi. Ya. Jadi kalian harus membuat makalah. Ya, itu inovasi. Ya. Kalian harus bekerja kelompok, itu inovasi. Kalian harus kuliah, itu inovasi. Ya. Kalian harus ikut kegiatan ekstrakurikuler di kampus, itu inovasi. Dan perubahan dalam cara berpikir. Makanya saya katakan, kalau kalian semester 1 masih transisi, masih dimaklumi. Jangan sampai semester 2 nanti, atau setelah selesai MIT, cara belajar kalian sama seperti SMA. Ya, sudah mau ujian baru belajar. Ya, makanya saya selalu mengatakan buat resume, buat rangkuman. Ya. Mengapa seperti itu? Karena kalian harus merubah cara berpikir. Mengapa kalian harus menulis tangan? Mengapa kalian harus tahu Word? Mengapa kalian harus tahu PDF? Ya. Karena itulah bagian dari keseharian kalian nanti selama 4 tahun berkuliah. Kalau kalian tidak mau tulis tangan, ya, kalian tidak akan bisa mentransfer itu. Kalau kalian tidak mau mengetik menggunakan Word, malah ngupah orang terus, maka kalian nanti akan bahaya. Pada semester akhir nanti kalian akan tidak bisa berubah. Inovasi itu artinya perubahan dalam cara berpikir juga. Ya. Kalau kalian tidak tahu PDF, ya, karena file-file sekarang rata-rata menggunakan PDF. Kalau kalian mau mengelamar apapun, ya, menggunakan PDF, ya. Mengapa kalian harus membuat video? Ya, kalian harus eksis di media sosial karena kalian guru, kalian petugas pastoral, kalian katekis, kalian pelayan. Ya.
Jangan sampai kalian justru gaptek, gagap teknologi. Nah, mengapa kalian harus membuat makalah? Ingat, makalah-makalah itulah yang akan membuat kalian ya menjadi istimewa sebagai orang intelektual. Kalian nanti selain makalah ya, namanya kalau S1 itu skripsi, itulah karya tulis. Makalah ya, kemudian skripsi, tesis, disertasi itu artinya karya tulis. Nah, karya tulis itu harus kalian punya. Nanti kalian bisa membuat buku ya, berbagai macam karya tulis ya. Jadi kalau kalian sebagai orang intelek tidak memiliki karya tulis, kalian akan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki ya karya intelektual. Nah, itu maksudnya ya. Maka kalian harus ya membuat skripsi. Memang bukan satu-satunya, tetapi skripsi itu menjadi ya sesuatu yang penting karena itulah karya tulis yang dihasilkan dari kemampuan kalian selama belajar di Stakan 8 semester nantinya. Makanya dari sekarang dirangsang untuk membuat makalah. Nah, itulah inovasi dan perubahan dalam cara berpikir. Karena kalian ya kalau tidak dirangsang seperti itu, nanti kalian akan tidak tertantang. Nah, makanya kalian udah membuat makalah dari semester 1. Beberapa tugas kalian buat makalah ya, beberapa mata kuliah. Jadi jangan mengeluh kalau disuruh buat makalah ya. Jangan bilang tugas berat, tidak. Itulah kita sebagai orang intelektual. Nah, lalu media yang bagus untuk kita lakukan ya mempresentasikan makalah kita tidak hanya disaksikan oleh kawan-kawan kita, itu sudah agak kuno, tetapi kita mempresentasikan ke publik supaya nanti orang tua kita, oh anak saya nih mantap, ada YouTube-nya, belajar hasilnya, kan jelas kan? Nanti kan kalian lampakkan ke orang tua tuh, nih ya nonton YouTube saya nih, oh, ya kan? Jadi ada jejak rekam digitalnya. Tapi kalau kalian kapan belajarnya? Nah, makanya ada proses ya aktualisasi diri dengan pembuatan video. Ya, jadi kalian harus memahami itu. Nah, itulah dia. Ya. Jadi karena lembaga pendidikan mendorong inovasi dan perubahan dalam cara berpikir. Nah, nanti tidak lama lagi itu setiap kelas itu tidak lagi menggunakan proyektor slide. Akan menggunakan layar besar ya bagi yang sudah pergi ke akademik tuh. Ya, televisinya ukurannya 60 in. Udah ada yang lihat ya? Ya. Ada yang udah ke akademik? Tadi ada satu kawan yang ke akademik tuh. Nah, tolong nanti perangkat kelas jaga jangan sampai rusak itu. Jadi nanti kalian ya sudah terhubung dengan yang namanya ya sistem televisi LED, televisi pintar. Nah, jadi kalian bisa langsung melihat YouTube kalian di situ nantinya. Kalau ada ya, karena televisi itu bisa terhubung dengan internet. Nah, jadi nanti ya, bukan kalian melihat YouTube untuk artis-artis di situ. Justru kalian wajib ya menonton YouTube kalian nanti itu. Karena di setiap kelas nanti itu ada TV Android besar, layar-layar besar yang telah disiapkan Stakan ya. Semoga habis ujian mid itu sudah terpasang atau nanti kalian semester 2. Makanya kalian harus membuat channel YouTube kalian itu. Ya. Karena apa? Nanti adik-adik kelasnya akan mencari informasi di channel YouTube kalian itu. Jadi sudah jelas ya maksudnya? Bukan gaya-gayaan kalian membuat video itu, tidak. Tapi memang itu sudah ya harus keniscayaan bahasa sekarang. Ya. Nanti kalau kalian di kelas ya, bukan menonton YouTube orang lain. Ya. Yang ditonton adalah YouTube kalian dulu waktu kalian bersantai di kelas. Nanti dibuat kelas yang nyaman. Ya. Kelas yang nyaman itu ya sesuai dari mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore.
Jadi kalian bisa menonton berbagai macam YouTube pengetahuan, bukan YouTube yang lain. Ya. Karena pengetahuan itu sekarang ya diperoleh dari media sosial, video-video itu. Ya. Nah, makanya kalian harus membuat video yang maksimal, ya. Nah, itu dia. Berikutnya fungsi penyediaan struktur dan organisasi. Pengertian lembaga sosial menyediakan struktur dan organisasi yang membantu masyarakat berfungsi secara efisien dan teratur. Contoh lembaga pemerintahan, organisasi bisnis. Nah, sekarang kalian sangat bersyukur kalian bisa kuliah di Stakan yang biayanya berpuluh-puluh kali lipat murah. Kata murah itu ya. Karena kalau swasta itu luar biasa, ada uang pangkalnya masuknya 25 juta. Ya. Uang pangkal, uang semesternya 15 juta, ada yang 20 juta tergantung tempat. Ada yang masuk 50 juta, 100 juta. Nah, mengapa kalian yang sudah terpilih masuk di sekolah tinggi agama Katolik negeri ini ya dengan biaya relatif terjangkau? Memang sih ada yang memang ekonomi tidak bisa, bahkan ada yang dapat beasiswa tidak memaksimalkan diri. Ya. Saya lihat banyak yang masih mengobrol, ya. Masih banyak yang main seperti anak SMA. Ya, boleh, tetapi kita bukan masak guraunya seperti anak SMA. Orang harusnya duduk membaca buku, ya. Untuk menunggu waktu itu pergi ke perpustakaan, ya. Kalau tidak membuat sesuatu yang bermanfaat, diskusi, ya kan? Atau ya, datang misalnya, ini banyak yang tidak diberdayakan. Misalnya kalau ada nganggur alat-alat musik, bisa belajar musik, ya. Jadi mengisi waktu itu benar-benar untuk kuliah. Kuliah. Ya, ini bukan dasar katanya ya. Memang kita kuliah dan sekolah. Ya kan kuliah kan? Ya itu pengertian saya. Betul kan? Kita menjadi kuli tinta. Kita menjadi kuli baca. Kita menjadi kuli tugas. Ya memang itulah yang kalian lakukan. Bukan kalian jadi kuli tidur di kos. Ya kan? Nah, di kos kalian harus punya buku. Sekarang buku itu ada di handphone kalian, tinggal baca. Nah itu. Jadi itu fungsi dukungan emosional dan sosial. Jadi pengertian lembaga sosial memberikan dukungan emosional dan sosial kepada individu dalam masyarakat, membantu mereka mengatasi stres dan tantangan hidup. Makanya kalian kuliah itu tidak banyak. Satu hari itu 2 mata kuliah saja, ya. Setelah itu kalian isi sorenya boleh aktivitas jogging, aktivitas bermain voli, bermain musik. Mungkin kalian ya yang belum dikembangkan adalah kalian beternak. Rencananya di Stakan itu parit-paritnya mau buat peternakan. Ya, semoga tercapai oleh kalian ya. Kemudian aktivitas lingkungan hidup, jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Coba sampah itu kalian daur ulang. Ya, berbagai macam. Kemudian ya, jangan membiarkan air toilet itu kering atau membuang pembalut di dalam lubang WC. Ya, bagi kaum perempuannya nanti sumbat, merugikan banyak orang karena pembalut itu tidak bisa hancur. Ya, setelah selesai menggunakan pembalut itu kalian harus bersihkan, koyak ya kan, supaya dia bisa terurai, bukan kalian buang begitu saja. Ya. Sehingga banyak toilet sumbat. Ya. Atau mohon maaf nih, misalnya bangku-bangku kuliah habis dicoret-coret. Ada yang dibuka untuk pengikat. Akhirnya setiap tahun pengadaan bangku kuliah. Ya, padahal banyak yang mau dimaksimalkan. Ya, AC dibiarkan hidup full sampai rusak. Akhirnya kalian yang merasakan tidak memiliki AC. Ya kan? Itu akibat apa tadi? Akibat kita tidak mau menjadi orang yang rendah hati, bijaksana. Contoh lembaga, keluarga, kelompok teman, lembaga kesehatan mental. Nah, makanya orang yang tidak mau kerja kelompok,
itu akan sulit berkembang. Apalagi kalau orang yang tidak peduli dengan keluarganya, individualistis, ya susah. Ya, nanti akan mempengaruhi kesehatan mental kalian. Kalian dianggap tidak gaul, ya kan? Kalian dianggap aneh, freak, dan sebagainya. Makanya kalian harus dibuat kelompok-kelompok, ya. Untuk apa? Supaya kalian bisa berkembang bersama. Perannya apa? Keluarga menyediakan dukungan emosional dan sosial yang mendalam, kelompok teman memberikan rasa kebersamaan, dan lembaga kesehatan mental menawarkan bantuan profesional. Kesimpulannya apa? Lembaga sosial memiliki peran multifungsi yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Mereka tidak hanya mengatur dan mengarahkan perilaku individu, tetapi juga menyediakan dukungan, struktur, dan integrasi yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan sosial. Dengan memahami fungsi dan peran lembaga sosial, kita dapat lebih baik menghargai kontribusi mereka terhadap stabilitas dan perkembangan masyarakat. Demikianlah ya pertemuan 7 kita. Ya, kita tidak ada sesi tanya jawab karena kita akan asistensi. Ya. Semoga bermakna dan bermanfaat. Pertemuan 1 sampai 7 silakan dibaca dengan baik. Ya, kita akan masuk nanti setelah ujian tulis ya atau ujian tengah semester itu dengan materi yang lebih ya mengayakan. Artinya yang lebih mengembangkan analisa kalian. Nanti kita akan belajar tentang ilmu sosial dasar dikaitkan dengan iman Katolik. Ya. Maka mata kuliahnya nanti itu akan berkembang. Makanya perlu 2 pertemuan secara online dan tatap muka. Ya, nanti harus dibuat seperti itu. Kalau tidak, materinya akan tidak mengaya begitu. Mari kita tutup pertemuan kita. Nanti 15 menit lagi, tolong yang untuk Google Meet untuk yang asistensi pertama itu ya, langsung diaktifkan ya. Karena saya hanya memberikan waktu 15 menit, 15 menit. Nah, saya mau istirahat dulu 15 menit, nanti 15 menit jam 20.15 ya. Semuanya sudah masuk di kelompok 1 2 3 4. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.